Oke, baik Rama. Selamat siang Rama. Ya, Namo Buddhaya. Oke, kita sebelum mulai belajar kita baca doa dulu ya. Rama, doa pembuka belajar masih ingat nggak? Coba dilihat di bukunya. Doa pembuka belajar. Sudah ada? Bisa lihat halaman 13 itu ada doa pembuka belajar. Oke, sebentar ya. Sebentar. Hei. Ya, bisa dilanjutkan dengan membaca doa pembuka belajar ya. Oke, sudah ketemu doanya? Halaman 13. Oke, sudah. Kalau sudah, siap-siap tangannya beranjali. Baca doa pembuka belajar. Ayo, suara Rama yuk. Sadu, sadu, sadu. Nah, baik, terima kasih. Tadi sudah mengawali kegiatan belajar dengan membaca doa ya. Kemudian ini mohon maaf karena kita belajarnya siang ya. Tadi Ibu jadwalnya ternyata ada 2 sekolah. Tadi yang satu sekolah Olivia. Mudah-mudahan untuk minggu depannya kalau sekolah Olivia sudah kena shift yang siang, yang dia shift B, mudah-mudahan hari Senin dia, tidak jadi hari Selasa. Oke, Rama, bagaimana kabar Rama hari ini? Baik. Baik. Rama sudah makan siang belum? Sudah makan? Belum ya? Waduh, berarti ini Ibu Meta mengganggu jam makan siang Rama ya? Oke, sudah lapar belum? Kalau sudah lapar makan dulu atau gimana? Bisa tahan tidak? Bisa tahan? Oke, yaudah Ibu tidak lama ya. Nanti takutnya nanti ini udah makan siang kok waktunya tapi Rama belum makan. Kenapa nak? Ada yang mengganggu ya? Ya. Oke, dah. Kita akan mengevaluasi pembelajaran yang bab 2 ya. Sebelum nanti Ibu lanjutkan bab 3. Nanti Ibu akan kasih Rama untuk seperti mid semester gitu. Nanti Ibu kirim soal ke Rama ya, nanti dikerjakan di buku ya. Nah, nanti Ibu kirimkan filenya di nomor ini yang kita saat ini video call, nanti Rama bisa kerjakan. Kalau nanti siang nggak sempat, nanti malam pun boleh, besok pun boleh ya. Yang penting nanti ada dikumpul. Nah, pada pembelajaran bab 2 kemarin, kita sudah belajar tentang apa? Pelepasan agung ya. Jadi pelepasan agung Siddhartha Gautama. Coba Ibu mau tes dulu. Rama masih ingat nggak Siddhartha Gautama itu pada saat meninggalkan istana itu usianya berapa tahun? Ayo, usianya berapa? 16. Coba kurang tepat. Muka Rama nggak kelihatan Ibu Meta.
Ibu nggak bisa lihat loh. Nah, oke. Kalau usia 16 tahun itu Pangeran Siddhartha menikah. Coba diingat-ingat, pada usia berapa ya Pangeran Siddhartha meninggalkan istana, terus nanti dia akan memotong rambutnya. Loh. Usia 29 tahun. Nah, pada saat itu tepat bulan Asada ya, pada saat beliau meninggalkan istana. Terus di situ beliau ditemani siapa? Siapa yang ngantar? Yang ngantar ke tepi Sungai Anoma. Ada satu orang yang membawa kudanya dan ada satu kuda putih. Siapa mereka? Coba, masih ingat ya? Kuda putihnya itu namanya Kantaka. Kemudian yang membawa kudanya nanti siapa? Cana ya. Cana itu orang yang nanti membantu Pangeran Siddhartha ya naik kuda Kantaka. Kemudian mereka nanti akan meninggalkan istana kerajaan. Nah, kemudian pada saat Siddhartha sudah menjadi pertapa. Tadi kan dimulai usianya 29 tahun. Nah, di situ pertapa Siddhartha sebelumnya apa? Sebelum dia pergi meninggalkan istana, dia ada mendengar bahwa putranya telah lahir. Siapa nama putranya? Nama anaknya siapa? Siapa nama anak Pangeran Siddhartha? Rahula, betul. Rahula artinya apa? Belenggu ya, belenggu atau ikatan. Nah, jadi disitulah telah lahir satu jerat ikatan, satu belenggu ikatan. Nah, kemudian pertapa Siddhartha akhirnya semakin bertekad bahwa dia harus segera meninggalkan istana. Tetapi ketika dia minta izin ke ayahnya bagaimana? Ayahnya memperbolehkan tidak? Tidak ya. Dia minta izin, ayah, bolehkah saya pergi untuk menjadi pertapa? Ya tentu tidak boleh ya. Masa nanti ayahnya senang sekali kalau Siddhartha jadi pertapa. Jadi nanti siapa yang akan menjadi raja? Nah, ayahnya tidak mengizinkan ya. Kemudian pertapa Siddhartha meminta 8 permohonan, 8 anugerah. Yang kemarin kita sudah bahas, ada anugerah supaya tidak sakit, tua, mati itu kan, yang ada 8. Kemudian karena ayahnya tidak bisa mengabulkan, maka Siddhartha Gautama dia diam-diam pergi untuk meninggalkan kerajaan dan menjadilah dia petapa. Oke, itu untuk bab 2 ya, kita cuma mengevaluasi, mereview kembali. Nah, coba sekarang buka yang halaman 57 yang bagian pelajaran 3. Sudah ketemu kah? Halaman 57 di situ ada pelajaran 3 tentang pertolongan sejati. Oke, sudah ketemu? Nah, jadi ketika pertapa Siddhartha ya, dia bertapa, dia juga banyak sekali menolong makhluk-makhluk ya. Dia sangat mencintai makhluk-makhluk. Sehingga nanti semua makhluk juga sangat senang berada di dekat pertapa Siddhartha. Mereka tidak saling mengganggu. Nah, coba di situ ada gambar apa coba? Pertapa Siddhartha dengan siapa dia? Gambarnya dengan apa dia? Ya, domba ya, itu kayak hewan domba atau kambing-kambing gitu ya. Nah, jadi dia sangat menyayangi binatang. Jadi binatang juga sangat
senang jika berada di dekat orang yang menyayanginya. Nah, kemudian yang halaman 58 itu ada menolong dengan ikhlas. Nah, materi menolong dengan ikhlas itu yang halaman 59 ada satu pengorbanan yang luar biasa dari seekor penyu raksasa. Ada ketemu gambarnya? Ada penyu atau kura-kura raksasa? Ya, coba kalau Rama lihat di gambar yang di buku Rama itu penyu raksasanya dia menolong siapa itu? Kayaknya kok banyak sekali di situ. Siapa yang ditolong? Manusia. Dia membantu menyeberangkan ya manusia atau orang-orang menyeberangi lautan. Ya. Jadi kalau penyu raksasa tersebut menyeberangkan orang-orang itu termasuk menolong atau malah mencelakai? Menolong ya. Penyu ini sebenarnya adalah jelmaan dari bodhisatwa ya, yang dia menolong dengan ikhlas, berkorban untuk menolong semua orang. Jadi ketika seseorang atau orang-orang itu tidak mampu untuk menyeberangi lautan, penyu ini dengan senang hati mau menolong orang-orang supaya menyeberangi lautan yang luas. Ya, mereka naik ke ke tempurungnya ya, ke punggungnya. Mereka naik. Nah, oke, kemudian dilanjutkan ada satu cerita tadi ya, nanti Rama bisa baca-baca sendiri cerita tentang kisah seekor penyu raksasa. Nah, nanti Rama boleh baca-baca di situ. Kemudian ada pesan dan maknanya apa nanti juga dicarikan di situ ya. Jadi dari kisah penyu raksasa tadi nanti Rama bisa baca di rumah. Kemudian apa pesan dari makna cerita tersebut. Artinya ketika kisah seekor penyu raksasa tadi menolong banyak orang, kira-kira pesannya apa sih? Nah, nanti Rama bisa pelajari. Nanti kapan kalau kita pas ada pertemuan tatap muka, nanti Ibu akan tanyakan kepada Rama. Ya, Rama ya. Halo. Bisa nanti baca di rumah ya. Oke, nah kemudian kita ini ada lagu halaman 62 nak. Judulnya lagu Kalau Aku Kaya. Sudah ketemu kah? Ya, itu ada lagu judulnya Kalau Aku Kaya, ciptaan dari Bante Sadanyano dan Yan Hien ya. Sudah ketemu? Sudah ya. Rama pernah nggak dengar lagu ini yang judulnya Kalau Aku Kaya? Belum? Oke, nanti bisa nanti Ibu bantu carikan. Itu di YouTube banyak nanti untuk kita belajar ya, untuk kita belajar pengetahuan tentang lagu-lagu Buddhis. Oke, ini lagunya. Setiap hari selalu aku sisihkan uang jajanku untuk ditabungkan. Kalau nanti aku menjadi orang kaya, aku pastikan pergi ke India, mengunjungi Lumbini, tempat kelahiran Pangeran Siddhartha. Pergi ke Buddha Gaya juga, tempat suci lainnya. Setiap hari selalu aku sisihkan uang jajanku untuk ditabungkan. Kalau nanti aku menjadi orang kaya, aku pastikan pergi ke India, mengunjungi Lumbini, tempat kelahiran Pangeran Siddhartha. Pergi ke Buddha Gaya juga, tempat suci lainnya. Nah, itu lagunya ya. Nanti
Ibu bantu carikan, nanti Rama bisa dengarkan lagunya. Nanti kalau kita pas pembelajaran, boleh kita nyanyi juga itu di kelas ya. Kemudian dari materi yang menolong dengan ikhlas tadi, Rama ada mau bertanya tidak? Ayo, ada mau ditanyakan? Menolong dengan ikhlas. Kisah seekor penyu raksasa. Nggak ada? Nggak ada. Nanti gini, nanti ini coba Ibu mau ambil sebagai nilai keterampilan ya. Coba nanti Rama ketika membaca kisah seekor penyu raksasa yang halaman 59 sampai 60, Ibu minta nanti Rama divideokan. Jadi ketika Rama baca ceritanya, Rama sambil videokan ya dari awal sampai akhir, nanti videonya kirim ke Ibu Meta. Ibu ambil nanti sebagai nilai keterampilan bercerita. Ya, bisa? Bisa enggak? Dibaca bukunya. Bukunya dibaca tentang kisah seekor penyu raksasa. Kemudian nanti minta tolong entah mama atau kakak ya. Taruh aja videonya gitu menghadap ke Rama. Nanti ketika Rama baca cerita itu videonya di-on-kan. Nah setelah itu kalau Rama sudah selesai, baru videonya kirim ke Ibu Meta. Ya Rama ya. Oke? Mana jawabannya? Kok nggak ada jawabannya? Oke, bisa ya. Nanti minta tolong ke kakak atau mama ya, suruh videokan ya. Oke. Nah, jadi karena tadi katanya Rama belum makan, makanya kayaknya nggak semangat ini. Ya, belum ada tenaga ya. Oke, Ibu tidak lama-lama, nanti Ibu akan kirimkan file untuk Rama isi ya sebagai mid semester. Nanti Rama diisi, boleh diisinya menggunakan kertas atau mau dijawab langsung ke WA. Nanti kan Ibu kirim ke WA atau jawab langsung ke WA boleh juga ya. Kalau isi di kertas berarti nanti kertasnya dipoto dikirim ke WA Ibu Meta. Oke, ini filenya Ibu kirim. Nanti Rama bisa mengerjakan. Ya, terus tadi yang tugas keterampilan, Rama akan bercerita tentang kisah seekor penyu raksasa. Ya, divideokan. Nanti videonya dikirim ke Ibu Meta. Oke, Rama paham? Paham nggak? Loh, mana orangnya? Bisa nak? Bisa mengerti? Bisa, oke. Kalau begitu kita mau tutup kegiatan belajar ya, karena Rama nanti boleh setelah ini mau makan siang pun boleh. Ya, coba yuk agak geser sedikit Ibu Meta nggak begitu lihat badan Rama separuh ini. Geser lagi nak, nggak kelihatan. Oke, nah kita akan mengakhiri kegiatan belajar ya. Tadi diawali dengan doa, maka kita juga akan tutup dengan doa. Oke, masih ingat doanya? Masih ingat nggak? Ayo, doanya masih ingat nggak? Coba kamu lihat halaman 24, doa penutup belajar. Sudah? Oke, kalau sudah silakan beranjali, kemudian dibacakan doa penutup belajar.
Baik, terima kasih Rama. Nanti jangan lupa ya untuk video kirim ke Ibu Meta. Aduh, Ibu harus minum. Oke, Ibu akhiri. Namo Sang Hyang Adibudaya, Namo Buddhaya.